Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Merina Ari Purwati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020 dari jurusan IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran pada materi perubahan fisika dan kimia kelas 7 semester 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada percobaan 1, tidak terjadi perubahan. Wujud sifat asli kertas masih nampak atau terlihat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, percobaan 1 termasuk perubahan fisika. Pada percobaan 2 terjadi perubahan dari kertas menjadi abu. Sifat asli kertas suka tidak nampak abu dari kertas yang dibakar. Tidak bisa kembali menjadi kertas lagi, maka jadi percobaan 2 termasuk percobaan kimia. Saat roda kue menghasilkan gelembung gas, kondisi balon saat roda kue belum masuk ke dalam botol masih kempes, dan saat roda kue masuk ke dalam botol, balon mengembang karena balon terisi gas. Hasil reaksi roda kue dengan cuka terbentuk zat baru. Saat roda kue bereaksi dengan cuka, maka terbentuk gas. Maka percobaan 4 termasuk perubahan kimia. Baik anak-anak tadi sudah menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 5, silakan siapa yang mau menjawab?
Tadi Nabila baru menjawab 4, masih ada 4 nomor lagi. Siapa yang mau menjawab? Ayo silahkan. Oke anak-anak, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi dan presentasi melalui WhatsApp group ya. Kalian tadi sudah menyampaikan pendapat kalian, kemudian juga menjawab berbagai pertanyaan yang ada di LKPD. Maka sekarang tinggal bagaimana kesimpulan yang kalian peroleh atau yang kalian dapatkan setelah kalian melakukan pengamatan dan melakukan percobaan. Baik, langsung saja siapa yang akan menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pengamatan dan percobaan tadi? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Rina. Apa kesimpulannya? Kesimpulan 1. Percobaan kertas dipotong dan lilin meleleh termasuk perubahan fisika. 2. Percobaan kertas dibakar, sumbu lilin terbakar, dan soda kue dengan cuka termasuk perubahan kimia. 3. Ciri-ciri perubahan fisika: terjadi perubahan wujud, tidak terjadi perubahan warna, tidak terbentuk gas, tidak terjadi perubahan suhu, dan tidak terbentuk zat baru. 4. Ciri-ciri perubahan kimia adalah tidak terjadi perubahan wujud, terjadi perubahan warna, terbentuk gas, terjadi perubahan suhu, dan terbentuk zat baru. Ya, oke, baik, bagus sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Rina, sangat lengkap sekali ya, dari hasil percobaan 1 sampai dengan hasil percobaan yang terakhir. Kemudian kesimpulan akhirnya tadi sudah disampaikan ya, perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah ini nanti Bu Merin akan menyampaikan penguatan. Bu Merin akan menyampaikan PPT berisi ringkasan materi. Silahkan nanti anak-anak menyimak ya. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempelajari tentang perubahan materi. Selain perubahan materi yang di dalamnya terdapat perubahan fisika dan perubahan kimia, anak-anak tadi juga mempelajari tentang sifat fisika dan sifat kimia. Begitu ya. Yang pertama adalah sifat fisika ya. Tadi sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Kemudian yang selanjutnya sifat kimia. Apa bedanya sifat fisika dengan sifat kimia? Kalau tadi sifat fisika adalah yang berkaitan dengan fisik suatu zat, maka sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya suatu zat tadi bereaksi secara kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Jadi perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat jenis baru. Apa saja cirinya? Cirinya tadi hanya terjadi perubahan wujud. Kemudian hasilnya dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya apa? Contohnya tadi ketika kalian menyalakan lilin ya. Lilin yang dinyalakan itu nanti akan mencair ya. Dari bentuk padat berubah menjadi cair. Nah, lelehan lilin yang cair tadi lama-kelamaan akan kembali lagi ke bentuk semula atau ke bentuk padat. Kemudian, sifat zat yang dimiliki antara sebelum dan sesudah perubahan itu sama. Karakteristik materinya sama, tidak berubah. Ya, lilin yang cair dengan lilin yang padat itu mempunyai karakteristik materi yang sama. Kemudian, selanjutnya adalah perubahan fisika. Ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah perubahan fisika karena wujudnya. Perubahan fisika juga bisa karena perubahan ukurannya. Perubahan fisika juga bisa terjadi karena pelarutan. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Contoh perubahan kimia ini adalah pada proses korosi atau perkaratan. Contohnya besi, pagar rumah kalian atau seng atap rumah kalian ya, lama-kelamaan ini akan mengalami perkaratan. Nah, ketika seng atau besi yang berkarat ini, struktur materinya itu sudah tidak sama dengan besi atau seng yang tidak berkarat. Baik anak-anak, sampai di sini semoga bermanfaat materi tadi yang sudah Bu Merina sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan anak-anak boleh bertanya.
Sudah jelas semua anak-anak untuk perubahan fisika dan kimia? Sudah, Bu. Sudah jelas semua? Ya, baik. Kalau sudah jelas semua, tadi kalian sudah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Pastinya ada kesan yang kalian peroleh selama mengikuti pembelajaran. Siapa yang bisa menyampaikan kesan apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pelajaran? Senang, Bu, bisa memahami sifat fisika dan kimia. Oh ya, senang karena bisa memahami ya. Senang, terima kasih kalau anak-anak semuanya merasa senang. Baik anak-anak sekalian, setelah ini nanti silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal. Nanti atau tautannya nanti akan Bu Merina sampaikan melalui WA Group. Silakan nanti anak-anak membuka WA Group, kemudian anak-anak mengerjakan latihan soalnya. Kemudian sampaikan pada teman-teman yang tidak bisa bergabung di Google Meet ya untuk mengerjakan latihan soal ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, silakan nanti Bu Merina akan memberikan tugas. Silakan nanti anak-anak mengidentifikasi di lingkungan sekitar kalian, di sekitar tempat tinggal kalian identifikasi contoh-contoh perubahan fisika dan kimia yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Apa saja contohnya? Begitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bu Merina akhiri. Sekali lagi Bu Merina ucapkan terima kasih atas semangat anak-anak semuanya. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semuanya. Bu Merina minta maaf apabila dalam penyampaian pembelajaran pada pagi hari ini banyak kekurangan. Ya. Sekali lagi tetap semangat untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menutup dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita peroleh ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.